Tak. Kak Feby nggak lupa kan hari ini hari apa? Hari Minggu, Kak. Betul Kak Feby, hari ini hari Minggu saatnya kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Oh iya, hampir aja aku lupa. Tapi Kak, kita ibadah online udah lama banget ya? Iya Kak, hampir setahun ya Kak. Iya, tapi kok kayak gini aku jadi malas deh. Males kenapa Kak? Ya iya, kita nggak bisa ketemu teman-teman. Terus ibadah jadi online. Terus kerjaan tugas banyak banget deh. Iya betul sih Kak, sekarang semua serba online ya Kak. Tapi walaupun sekarang semua serba online, Kak Feby nggak boleh males-malesan ya, tetap harus semangat dan sungguh-sungguh. Karena kalau Kak Feby males-malesan, iblis jadi senang, terus Tuhan Yesus jadi sedih. Bener juga ya Kak. Ya udah deh, aku nggak mau malas-malasan lagi. Aku mau semangat dan sungguh-sungguh. Betul Kak Feby. Nah sekarang aku mau ajak Kak Feby untuk ibadah bareng adik-adik di rumah. Ayo Kak, kita sapa adik-adik. Yuk. Shalom adik-adik. Kakak percaya adik-adik di rumah masih semangat kan ibadah online-nya? Pasti dong Kak. Iya, adik-adik kita hebat-hebat ya Kak. Iya. Nah adik-adik, kan sebentar lagi kita mau ibadah. Kita berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Iya, nggak boleh sambil tidur-tiduran, sambil makan, apalagi sambil main game Kak. Iya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami boleh beribadah pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang mengurapi, memberkati setiap kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan Yesus, supaya kami boleh merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang masih bersuka cita dalam Tuhan, kita memuji Tuhan sama-sama ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Hari ini
dari awal ya. Aku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Aku yang setia, kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Ayo adik-adik, kita sembah Tuhan. Berikan kata-kata yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan untuk Bapa yang setia. Kasih Tuhan. Kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur. Bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online Little Kings GBI Mangga Besar. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Sekarang waktunya kita mau dengerin firman Tuhan. Ayo adik-adik yang di rumah, siapkan hatinya, siapkan pikirannya, fokus sama firman Tuhan. Nah sebelum itu kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya yuk adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kau boleh kumpulkan kami di tempat ini bersama dengan keluarga dan teman-teman kami. Kami sudah boleh memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, siapkan hati kami dan pikiran kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan, mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dan tuntun kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Nah, adik-adik, di dalam kitab Ratapan 3 ayat 24-26 berkata seperti ini. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kakak bawa sebuah kertas. Coba perhatikan baik-baik. Ada angka apa di kertas ini? 3, 0, 0. 300. Ada apa ya dengan angka ini adik-adik? Mau tahu? Ayo semuanya sungguh-sungguh. Adik-adik sungguh-sungguh dengerin firman Tuhannya. Kakak mau lanjut. Nah, pada waktu itu ada seorang yang bernama Gideon. Gideon ini dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan orang-orang Midian. Nah, adik-adik, waktu itu pagi-pagi sekali Gideon bersama dengan rakyatnya berkumpul. Mereka sudah semangat. Ayo, kita serbu bangsa Midian, kita hancurkan. Tapi firman Tuhan berkata kepada Gideon, terlalu banyak orang-orang yang ikut bersama dengan engkau, Gideon. Jangan-jangan nanti malah mereka bermegahkan diri kalau mereka menang. Itu semua karena aku, bukan karena Tuhan. Makanya Tuhan tahu. Tuhan bilang begini kepada Gideon, saring rakyat-rakyat yang ada bersama dengan engkau. Jangan semuanya ikut. Lalu Gideon berkata kepada rakyatnya seperti ini. Barang siapa yang takut dan gentar, boleh dia pulang ke rumah. Lalu pada hari itu juga pulanglah 22.000 orang ke rumahnya karena mereka takut dan gentar. Sisanya adalah 10.000. Kata firman Tuhan, masih terlalu banyak rakyat yang bersama dengan engkau, Gideon. Lalu Tuhan berkata, aku akan menyaring rakyat yang ada bersama dengan engkau. Aku akan tunjukkan caranya seperti ini. Lalu Gideon menyuruh rakyatnya untuk minum. Minum? Ada apa dengan minum? Ternyata Tuhan mau menyaring rakyat-rakyat yang ada bersama dengan Gideon dengan cara minum. Adalah seperti ini. Barang siapa rakyat yang minum dengan cara berlutut dan menjulurkan lidahnya ke air seperti anjing minum, kau harus kumpulkan. Yang berlutut untuk minum air, kau harus kumpulkan menjadi satu. Dan yang minum air mengambil dengan tangan seperti ini, kau harus kumpulkan menjadi satu juga. Nah, jumlah orang-orang yang minum dengan menggunakan tangan masuk ke dalam mulutnya ada 300 orang. Dan sisanya tadi yang minum dengan cara jongkok, berlutut seperti anjing sedang minum, itu disuruh pulang. Jadi hari itu yang Tuhan suruh untuk membantu Gideon melawan orang Midian ada 300 orang. Hah? Cuma 300 kakak? Yes, betul. Dengan 300 orang ini Tuhan akan memimpin rakyat Israel untuk berperang dan menang melawan orang Midian. Tapi bagaimana caranya? Beginilah. Pada suatu ketika orang Midian sedang berkemah di suatu lembah, lalu datanglah Gideon bersama dengan prajuritnya yang 300 orang itu. Lalu Tuhan berfirman kepada Gideon, kamu akan menang melawan orang Midian, dan kamu harus turun ke lembah di mana orang Midian itu sedang berkemah. Dilihat dari atas, wah, banyak sekali kemahnya, seperti belalang banyaknya, dan unta dan semua tenda-tendanya orang Midian begitu banyak. Bagaimana caranya 300 orang dan Gideon ini bisa menang melawan mereka? Lalu Gideon ikut kata Tuhan. Tuhan bilang, turun ke bawah, kau bersama bujangmu yang bernama Pura. Lalu kau akan tahu bahwa Tuhan akan menyerahkan orang-orang Midian ini ke dalam tanganmu. Lalu Gideon turun ke bawah, dengan diam-diam dia mulai mendengar ada orang yang bercerita. Seorang Midian bercerita, aku tuh bermimpi tadi malam ada satu jelai yang
masuk ke dalam perkemahan orang Midian dan menghancurkan perkemahan orang Midian. Lalu temannya berkata, wah, aku tahu ini pasti perbuatannya Gideon, tentara orang Israel itu. Dia akan menghancurkan orang Midian dan seluruh orang Midian akan diporak-porandakan, dibuat kacau balau dan dibunuh semuanya. Dan tahulah Gideon pada waktu mendengar cerita itu bahwa Tuhan akan menyerahkan orang Midian semuanya ke dalam tangannya dan 300 orang yang bersama-sama dengan dia. Lalu Gideon kembali lagi ke tempatnya yang semula, ke kemahnya, dan dia mulai berkata kepada orang-orang yang bersama dengan dia, aku tahu kalau hari ini Tuhan akan menyerahkan orang-orang Midian ini ke dalam tangan kita, dan ayo kita persiapkan diri kita untuk mulai berperang. Kamu harus membawa sangkakala dan buyung kosong di dalam tanganmu. Lalu Gideon mulai membagi pasukannya menjadi 3. 100, 100, 100. Yang 100 ikut Gideon, yang 100 lagi ada satu pasukan, yang terakhir 100. Lalu Gideon bersama dengan 100 pasukannya mulai berjalan. Dan dia berkata seperti ini kepada prajurit-prajurit rakyatnya, ikuti apa yang aku lakukan. Lalu Gideon mulai turun ke lembah orang-orang Midian. Dia mulai turun ke bawah dan dia mulai meniupkan sangkakalanya, dan pasukan prajurit-prajurit yang lain juga ikut tiup sangkakala. Wah, ketika sangkakala ditiupkan, Tuhan membuat kacau balau perkemahan itu. Orang-orang semuanya pada berlarian. Tolong! Tolong! Dan mereka semua mulai kacau, mulai panik, mulai takut. Mereka berpikir, wah, ini ada yang menyerang kita. Dan Tuhan saat itu, pada malam itu, membuat orang-orang Midian melawan orang-orang Midian lainnya. Mereka saling bunuh-membunuh, dan akhirnya orang-orang Israel menang karena pimpinan Tuhan. Gideon dan 300 orang itu menang melawan orang Midian yang begitu banyaknya, seperti belalang banyaknya. Nah, adik-adik, Gideon menjadi pemenang bersama dengan 300 orangnya. Kalau kakak pikir ya, 300 orang melawan begitu banyak para orang-orang Midian, bagaimana mungkin? Tapi gak ada yang gak mungkin buat Tuhan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ikut dalam pimpinan Tuhan, Tuhan akan membuat kita menjadi pemenang. Tuhan akan menuntun kita menjadi pemenang, asal kita mau taat kepada pimpinannya Tuhan. Kita mau setia ikut Tuhan, kita mau bertekun sama Tuhan, dan kita harus berserah kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, kalau hari-hari ini adik-adik ada persoalan, ada masalah apapun yang sedang adik-adik hadapi, ayo adik-adik datang sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan, minta pimpinan Tuhan Yesus, supaya adik-adik bisa menang, bisa menjadi pemenang, bisa keluar sebagai pemenang dari setiap masalah adik-adik. Dan Tuhan pasti akan memimpin adik-adik untuk keluar dari setiap permasalahan yang ada. Nah, adik-adik jangan takut, karena Tuhan Yesus beserta dengan kamu dan kita semua. Ya adik-adik yang ada di rumah, kita sudah selesai dengan firman Tuhan, dan kita belajar dari Gideon dan 300 prajuritnya. Dengan jumlah yang sedikit, mereka bisa dan dipimpin oleh Tuhan untuk mengalahkan orang banyak. Kita mau juga dipimpin oleh Tuhan dalam hidup kita, sekolah kita, keluarga kita, semuanya kita mau dipimpin oleh Tuhan. Ya adik-adik, semuanya kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu, dan kami boleh belajar untuk seperti Gideon dan 300 orang. Walaupun jumlah sedikit, tapi Tuhan yang pimpin. Asal Tuhan yang pimpin, kami percaya kami pasti keluar sebagai pemenang. Kami gak usah takut, kami gak usah gentar, karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati adik-adikku, teman-temanku yang ada di rumah, papi dan mami, semuanya Kau berkati. Setiap mereka yang ada masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan yang pimpin hidup mereka, Tuhan yang tuntun hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Mari kita memperkatakan Mazmur 91. Yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dia akan membebaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang gabah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita udah mendengarkan cerita tentang Gideon dengan 300 pasukannya yang berhasil mengalahkan orang Midian karena Gideon berharap sama Tuhan. Nah, siapa yang mau berharap sama Tuhan juga? Coba angkat tangannya. Benar adik-adik, kita harus selalu berharap sama Tuhan karena Dia adalah satu-satunya yang bisa kita andalkan, satu-satunya penolong kita, dan satu-satunya juru selamat kita semua. Yuk yang mau berharap sama Tuhan, kita sama-sama mau berdoa ya. Berikan sikap yang terbaik, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah beribadah kepadamu, kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati setiap kami Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu berharap sama Engkau Tuhan. Karena Engkau lah satu-satunya penolong kami Tuhan, satu-satunya yang dapat kami andalkan Tuhan. Engkau satu-satunya juru selamat kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami semua juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memulihkan Indonesia Tuhan dari segala penyakit Tuhan, yaitu termasuk corona Tuhan, dan juga Tuhan Kau pulihkan Tuhan perekonomian yang ada di Indonesia Tuhan. Kau berkati Tuhan orang-orang yang bekerja dalam pemerintahannya Tuhan, orang-orang yang bekerja untuk melindungi keamanan negara ini Tuhan. Kau yang berkati mereka semua Tuhan, kesehatan dan keselamatan mereka ada di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk Bapak-Bapak Gembala kami Tuhan, untuk Opa Niko Tuhan, untuk Bapak Samuel Gunawan dan juga Pak Herlambang beserta wakilnya Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya hikmat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu beserta dengan mereka semua Tuhan. Kesehatan mereka Engkau jaga Tuhan, keselamatan mereka Engkau yang pelihara Tuhan. Engkau berikan visi misi daripada-Mu Tuhan, Engkau berikan hikmat yang lebih lagi Tuhan, agar gembala-gembala kami Tuhan dapat menuntun kami semua ke kehidupan yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk sekolah kami Tuhan, guru-guru kami, dan teman-teman sekolah kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, meskipun kami bersekolah online Tuhan, tapi Engkau tetap menyertai kami semua Tuhan. Engkau tetap memberikan hikmat atas setiap kami Tuhan. Tuhan, kami mau singkirkan Tuhan semua roh-roh yang membuat kami
makin malas Tuhan, roh-roh yang membuat kami nggak bisa berkonsentrasi Tuhan saat sekolah Tuhan, di rumah Tuhan. Kami patahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, di rumah pun Tuhan kami dapat belajar dengan baik Tuhan, kami dapat mengerti pelajaran dengan baik ya Tuhan Yesus. Kau juga Tuhan tolong berkati keluarga kami Tuhan, Kau jagai kesehatan dan keselamatan ya Tuhan. Hindari Tuhan kami semua dari mara bahaya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.